Teks narasi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar materi tematik tema 7, subtema 2, khususnya mapel bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai bersama pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar, baik dan mendapat barokah dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Bu Yuli minta anak-anak mempersiapkan bukunya tematik 5C, khususnya tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 112. Sudah siap anak-anak? Halaman 112, kita akan mempelajari mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, masih ingatkah anak-anak semuanya apa teks narasi sejarah itu? Iya, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lampau, yang disampaikan secara berurutan dan merupakan suatu cerita bentuknya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Karena teks narasi sejarah ini termasuk teks narasi non-fiksi atau berdasarkan kenyataan. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Sebelumnya kalian masih ingat apakah peta pikiran itu? Iya, peta pikiran adalah cara menulis teks dengan bentuk bagan dan memetakannya dalam bentuk bagan ya, agar lebih kreatif dan efektif. Nih, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Bagaimana cara mengelompokkan teks narasi sejarah ke dalam peta pikiran? Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Iya, di sini coba kalian ambil stabilo kalian, nanti kalian garis bawahi hal-hal yang penting di halaman 112. Iya. Sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Kamu stabilo, itu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kamu stabilo ini ya, catatlah informasi penting dari teks tersebut. Ya, jadi langkah yang kedua, kamu stabilo catatlah informasi penting dari teks tersebut. Dan yang ketiga, kamu stabilo kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. 5W 1H. What, who, why, where, when, ya, dan how. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat
kamu sajikan dalam bagan peta pikiran. Sekarang mari anak-anak kita kerjakan bersama-sama halaman 113. Kita mencoba mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran halaman 113. Di sini sudah ada teks bacaan dengan judul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sudah siap anak-anak? Iya, Bu Yuli baca teksnya, kalian menyimak, kemudian akan kita kerjakan bersama-sama ya bawahnya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sejak Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Semua orang mempersiapkan pembacaan naskah proklamasi. Es Suhud mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera. Sementara itu, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Naskah proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Es Suhud dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Setelah pengibaran bendera, Wali Kota Suweryo dan Dr. Muwardi turut memberikan sambutan. Seluruh rangkaian acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI atau Radio Republik Indonesia. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengerjakan membuat peta pikiran berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Sudah siap kalian dengan alat tulis kalian? Persiapkan pensil atau pulpen kalian. Kita kerjakan bersama-sama ya. Judulnya apa? Pembacaan proklamasi. Sekarang bagan yang paling sebelah kiri. Tokoh-tokoh yang terlibat. Kira-kira kalau kita buat kata tanya bagaimana nak? Kalimat tanya, kata tanya. Kalimat tanya, kata tanya apa? Iya, siapa? Siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa pembacaan teks proklamasi? Jawabannya siapa? Berdasarkan teks. Iya, betul. Selain Insinyur Soekarno dan Hatta, yang terlibat adalah 1. Es Suhud, 2. Latif Hendraningrat sebagai pengibar bendera keduanya. Kemudian Ibu Fatmawati. Yang keempat, Wali Kota Suweryo. Dan yang kelima, Dr. Muwardi. Kamu isikan ya di bagian tokoh-tokoh yang terlibat. Kemudian kita masuk bagian yang di samping kanan atas. Waktu pembacaan. Kira-kira kalimat tanya apa yang kita gunakan? Berhubungan dengan waktu. Iya. When, kapan? Ya. Kapan waktu pembacaan teks proklamasi? Jawabannya adalah pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Betul? Kamu isikan di dalam kolom itu? Ya, sudah. Kemudian kita lanjutkan bagian yang bawah. Sebelah kiri. Tujuan pembacaan. Kata tanya yang sesuai digunakan kira-kira apa anak-anak? Iya, menggunakan kata tanya apa? Apa tujuan dibacakannya teks proklamasi? Jawabannya apa? Untuk mengukuhkan atau mengumumkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia, ya, atau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sudah kalian catat ya? Selanjutnya, yang tengah,
cara menyebarkan berita proklamasi. Kalau ada seperti ini, kata tanya yang sesuai, menggunakan kata tanya apa? Iya, bagaimana? Ya. Kalimatnya, bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi? Jawabannya apa? Iya, melalui siaran langsung RRI ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia melalui kalau dulu medianya Radio Antara ya, Radio Antara atau BBC ke seluruh dunia. Alhamdulillah ini ada dokumentasinya ya anak ya. Seperti kalian ketahui itu foto, berupa dokumentasi foto dan teks proklamasinya juga ada. Selanjutnya yang terakhir, bagan yang sebelah kanan bawah, tempat pembacaan. Kalau berhubungan dengan tempat pembacaan, kata tanya yang sesuai kira-kira apa? Iya, where, di mana? Di mana tempat pembacaan teks proklamasi atau di mana dibacakannya teks proklamasi? Jawabannya adalah di rumah Insinyur Soekarno. Di sini ya. Tepatnya itu sebenarnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Selatan ya. Tapi di sini tidak disebutkan. Di sini cuma di rumah Soekarno ya. Iya, jawabannya di rumah Soekarno. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 119. Mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Mengidentifikasi teks sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan seksama. Dengan cara bagaimana untuk memahami isi teks? Iya, kita harus membacanya dengan seksama. Kalau kita sudah membaca teks dengan seksama, otomatis kita sudah bisa memahami isi teks dengan baik. Untuk selanjutnya, itu kamu nak, kamu lihat itu di halaman 119, kamu garis bawahi atau kamu stabilo. Memahami isi teks dengan seksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, what, siapa, who, di mana, where, kapan, when, mengapa, why, dan bagaimana. Ya. Untuk membuat pertanyaan how, ya, bagaimana. Ini selanjutnya langsung saja kita kerjakan bersama-sama, kita praktekkan bersama-sama. Bagaimana cara mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Di halaman 119 ini ada teks narasi lagi tentang Insinyur Soekarno. Ya, saya baca, kalian dengarkan, kalian simak, kemudian akan kita kerjakan bersama-sama dengan Bu Yuli ya. Saya baca dengan seksama, dengan frekuensi yang agak cepat. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atas hasil sidang PPKI. Singkatan apa PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Sebagai presiden, beliau berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Banyak usaha-usaha beliau yang dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya apa? Di sini disebutkan. Bung Karno berusaha menenangkan keadaan pada saat situasi memanas di Surabaya akibat pecahnya peperangan.
Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 1945 antara rakyat Indonesia dengan tentara sekutu. Jadi setelah Indonesia merdeka, itu masih ada peperangan berlanjut anak-anak. Sekutu dari Belanda, sekutu yang dibonceng oleh Belanda itu datang ke Indonesia, kemudian menyerang Indonesia lagi, ingin merebut kemerdekaan Indonesia lagi. Terjadi di mana? Di Surabaya. Berkat diplomasi yang dilakukan oleh Bung Karno, keadaan dapat dikendalikan meskipun hanya sementara. Bung Karno pernah ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka pada tanggal 19 Desember 1948. Saat terjadi serangan militer Belanda di wilayah Indonesia. Sebelum tertangkap, beliau mengirimkan amanat kepada Menteri Kemakmuran saat itu, yaitu Saifullah Prawironegoro, untuk membentuk dan memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Di mana? Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini sedikit teks narasi sejarah tentang Bung Karno, jasa-jasa Bung Karno dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perintahnya di bawahnya apa anak-anak? Kamu lihat, buatlah pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks narasi sejarah yang sudah kita baca bersama-sama. Mari kita kerjakan dengan Bu Yuli. Kita mulai dengan kata tanya apa? Iya. Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Sudah siap kalian? Iya, apa? Saya kasih contoh. Apa yang dibaca oleh Bung Karno? Jawabannya, yang dibaca oleh Bung Karno adalah, atau Bung Karno membaca teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa yang dibaca Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, kamu catat. Ya, itu jawabannya sudah tak bersama Bu Yuli ya ini. Jawabannya, Bung Karno membaca teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di mana? Di mana? Kata tanya apa sebaiknya? Kalau berdasarkan teks di atas, kita bisa membuat kata tanya di mana terjadinya peristiwa pertempuran pada tanggal 28 Oktober 1945, ya, bisa. Di mana? Di mana jawabannya anak-anak? Di Surabaya. Kata tanya kapan? Kita bisa menggunakan kata tanya kapan dengan kalimat kapan terjadinya pertempuran antara rakyat Indonesia dengan tentara sekutu di Surabaya? Bisa, ya. Jawabannya apa? Pada tanggal 28 Oktober 1945. Mengapa? Kira-kira kata tanya bagaimana kalimatnya berdasarkan teks sejarah di atas? Mengapa? Kita bisa menggunakan kata tanya mengapa Insinyur Soekarno mengirimkan amanat kepada Menteri Kemakmuran sebelum ditangkap oleh Belanda? Bisa. Terus bagaimana? Terakhir bagaimana? Jawabannya apa? Mengapa tadi? Agar Syarifuddin Prawironegoro membentuk negara Indonesia darurat atau membentuk dan memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan yang terakhir pertanyaannya bagaimana? Bisa kalian membuat kalimat tanya bagaimana kiprah Bung Karno dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, atau bagaimana usaha-usaha Bung Karno yang telah dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bisa ya. Jawabannya ya ini. Di antaranya menenangkan keadaan pada saat situasi memanas di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1945. Kemudian ketika beliau ditangkap, beliau memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawironegoro untuk membentuk dan memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ya,
kita sudah belajar 2 permasalahan. Yang satu kita tadi sudah membaca mengisi peta pikiran, mengelompokkan informasi berdasarkan teks sejarah melalui peta pikiran, dan ini tadi kita sudah membuat suatu pertanyaan berdasarkan teks yang ada. Kemudian kita lanjutkan anak-anak, kalian buka halaman 124. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Apa tuh kesimpulan itu anak-anak? Iya, ambil stabilo kamu, di sini sudah dijelaskan. Pada baris yang kedua sudah siap. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kalian garis bawahi. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Ya, tuh, itu saja yang kamu stabilo. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kalian garis bawahi, menentukan ide pokok dari paragraf. Menentukan ide pokok dari suatu paragraf dalam teks. Kamu garis bawahi. Iya. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Kamu garis bawahi ini, sampaikan ide pokok dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Kamu garis bawahi ya. Kemudian yang terakhir, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat menulis kalimat tersebut. Ya. Ini tadi menyimpulkan teks narasi sejarah. Langkahnya yang pertama adalah menentukan ide pokoknya dulu dari setiap paragraf yang ada. Cari ide pokoknya. Kemudian yang kedua, mengelompokkan ide pokok tersebut dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Diuraikan dengan bahasa sendiri. Dan jangan lupa yang terakhir memperhatikan ejaan dan pemilihan kata yang sesuai. Ya. Dicoba enggak ya anak-anak? Ini ada teks narasi Muhammad Hatta. Bagaimana? Kita coba? Iya. Kita coba satu paragraf yang atas sendiri ya. Muhammad Hatta. Tahukah kamu siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Dia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh proklamasi Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta menyelesaikan pendidikan menengahnya di Padang. Lalu ia melanjutkan sekolah ekonomi di Jakarta dan kemudian pindah ke Belanda. Paragraf yang pertama kita cari ide pokoknya. Kira-kira apa ide pokoknya? Iya, berupa kesimpulan. Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia. Beliau juga salah satu tokoh proklamator Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, kalau kesimpulannya yang paragraf pertama, kalau disimpulkan dengan bahasa kita sendiri seperti itu. Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau juga salah satu tokoh proklamator Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, kesimpulan itu lebih ringkas, lebih padat, diambil inti-intinya. Ya, dari suatu paragraf. Untuk paragraf yang kedua, nanti bisa kamu pelajari ya. Kita simpulkan sendiri. Kamu baca dan kamu simpulkan sendiri untuk menyingkat waktu ya. Kita lanjutkan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Halaman 128, mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan informasi penting dari teks sejarah berarti menyampaikan kembali keseluruhan informasi teks sejarah yang kita baca berdasarkan bahasa kita sendiri. Ini mempresentasikan. Sebelum memulai presentasi, sebaiknya informasi dari teks tersebut dikelompokkan berdasarkan kata tanya 5W1H. Dikelompokkan dulu ya. Kemudian setelah itu baru kamu dapat menyusul hasil pengelompokan tersebut di dalam suatu paragraf dengan bahasa kamu sendiri.
Jangan lupa itu nanti kita menggunakan ejaan yang sesuai, kata tanya yang sesuai ya. Kemudian baru kita mempresentasikan hasilnya di depan umum. Biasanya kalau kita daring seperti ini, anak-anak membuat sendiri, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, karena ini kita sedang belajar lewat jarak jauh, makanya tidak usah mempresentasikan ya. Baiklah anak-anak, apa yang kita pelajari pagi hari ini kira-kira sudah selesai tentang teks narasi sejarah. Untuk tugas kalian hari ini, kalian buka halaman 136, 137. Kalian kerjakan latihan soal subtema 2, muatan bahasa Indonesia, KD 3.5. Kamu kerjakan nomor 1, 2, 3, khusus 1, 2, 3 di buku paket. Atau gini aja, semuanya di buku tulis, tapi tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya. Karena ini nomor 4 dan nomor 5 ini membutuhkan uraian yang panjang. Nomor 4, tuliskan pokok pikiran pada teks tersebut. Jadi kamu harus menuliskan pokok pikiran dari teks yang sudah ada di halaman 137 ini. Kemudian tuliskan kesimpulan dari paragraf narasi sejarah tersebut. Jadi kamu memerlukan tempat yang banyak, padahal di buku paket ini kan tempatnya sempit, tidak cukup. Jadi Bu Yuli minta tugas hari ini latihan soal subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Kalian kerjakan di buku tulis tugas kalian, langsung jawabannya. Tidak usah ditulis soalnya. Ya. Paham anak-anak semuanya? Ya. Bu Yuli kira cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Yuli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita harus tetap berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya, keluarga, anak-anak semuanya, keluarga Bu Yuli semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam iman dan Islam. Jangan lupa ini bulan Rajab ya anak-anak. Kemarin puasa enggak? Iya, diharapkan anak-anak puasa ya. Kalau bisa puasa 10 hari. Kalau enggak bisa ya puasa 1 hari aja enggak apa-apa. Pahalanya besar sekali anak-anak ya. Iya, mencoba untuk puasa. Dengan puasa badan kita akan sehat anak-anak. Oke? Yakinlah, itu semuanya berkah dari puasa dari Allah. Kalau mau kalian puasa ini, Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari yang akan datang itu loh, Kamis, Jumat, Sabtu. Pahalanya banyak sekali ya. Nah, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.